Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu, kayak Imam Ghazali itu, dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil. Persenjataannya, hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita? Oh ya saya sita Pak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan, akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika, ada analogi. Makanya ketika ini Allah watil kal amsalu nadribu linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah dianalogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abkam, bisu. Mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah enggak, Muhammad itu merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus, kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu nggak mau. Masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan. Tuhan kok ngerepoti? Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti, dimintain. Itu mereka akhirnya iman. Iya, pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maula. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasronian hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warosah, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mu'min. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga ada tadat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya nggih Pak niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Nggih saya Pak nggih. Karena mautu hadzal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus, supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah,
Jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau apa mati, pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.